Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah, sesuai dengan jadwal yang diubah, sudah telat beberapa menit dari yang direncanakan. Baik, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Ini konon kitab terlaris di dunia, Masya Allah. Kalau ada royalti itu kaya raya. Cuma penulisnya rupanya bukan profit. Insya Allah pahalanya banyak sekali. Baik, kita lanjutkan. Ini kan bagian apa? Tabul Jami ini. Sini macam-macam. Oh, manhi. Soal larangan-larangan. Jadi memang orang bertakwa itu gitu ya. Takwa itu kan intinya kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, kalau tidak tahu yang diperintahkan, tidak tahu yang dilarang, apa yang dikerjakan? Ya, gitu. Maka ini termasuk dalam rangka bertakwa itu gitu. Mempelajari apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang. Ya, dibikin bab ini larangan-larangan, al-manhiyat ya. Wa anhu, dan darinya, qala, dia berkata, darinya artinya rawi sebelumnya. Ya, Abu Hurairah apa? Iya, Abu Hurairah ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum janganlah benar-benar berpuasa salah seorang di antara kalian yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, illa, kecuali yauman qablahu au ba'dahu, hari sebelumnya atau sesudahnya. Itu sebagian menjelaskan gini, katanya dibaca mansub itu binazil khafid, opo dibaca mansub membuang huruf jar ya, harfu jar ya. Takdirnya itu illa biyaumin, pakai bi gitu. Karena Al-Kirmani mengatakan gitu. Jadi maksudnya ya ini la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa biyaumin, kalau disebutkan gitu. Dikatakan nazil khafid itu jadi menghilangkan huruf jarnya ya, takdirnya gitu, illa biyaumin qablahu au ba'dahu, maksudnya kamu jangan berpuasa benar-benar hari Jumat kecuali dibarengi hari sebelumnya atau hari sesudahnya, jangan hari Jumat saja gitu. Kan hari Jumat dikecualikan, masuk sehari dikecualikan tidak mungkin ya. Belum paham? Hari Jumat kecuali hari Jumat kan cuma satu, ya,
umum. Dikecualikan lagi kan tidak bisa. Kecuali apa setengah hari kan tidak mungkin. Makanya kecuali bersama hari sebelumnya atau hari sesudahnya gitu. Maksudnya dari hadis ini. Puasa hari Jumat saja mengkhususkan hari Jumat tidak boleh. Kalau itu sifatnya yang tidak rutin, artinya yang apa? Kalau biasa seperti kemarin itu soal misalnya puasa Daud Jumat saja tidak apa-apa. Tentu saja memang harus Jumat saja. Kan Rebu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak kan gitu. Tapi kalau tidak biasa ya itu ya hari Jumat saja tidak boleh. Ini pun hari Jumat saya puasa malah tidak boleh. Tapi dibarengi Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu boleh. Kok itu kenapa? Itu aturannya begitu, Rasul ngatur gitu sudah selesai saja. Ya. Ini sebab sabda Rasulullah itu semua adalah wahyu. Ya. Bayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hikmahnya apa lah? Monggo hikmah itu dari para ulama biasanya ada. Ya, biar nanti hari Jumat tidak terganggu dan sebagainya ya. Tapi kalau sebelumnya sudahnya bagaimana ya, akhirnya kalau Jumat pertama ya ada Jumat Sabtu ya soal terganggu kan sama saja sebenarnya walau alam ya gitu. Tapi ya ikuti Rasulullah begitu sudah kerjakan saja gitu. Tidak usah di otak-atik ben matuk gitu ya. Artinya tidak boleh menggabungkan sholat hari Jumat dengan puasa atau dengan sholat malam, karena Jumat saja. Berikutnya wa'an Muhammad ibni Abbad qala sa'altu Jabirun radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, anaha apakah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumil jumu'ati dari puasa hari Jumat? Qala na'am, iya. Jadi hari Jumat saja dilarang. Tapi kalau diikuti hari sebelumnya atau sesudahnya boleh. Muttafaqun alaih. Walaupun sebagian juga memahami dari ini ya Jumat tidak boleh. Ya, cuma ini kalau kita lihat dari hadis-hadis yang lain menunjukkan kebolehannya. Hari Jumat saja yang tidak boleh, itu pun ada kecuali yang biasa puasa pada hari itu. Misalnya hari Arafah tiba Jumat ya puasa, tidak apa-apa. Bukan karena hari Jumat tapi karena hari Arafah, itu boleh, tidak apa-apa. An Ummul Mukminin Juwairiyata bintil Haris radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk tempat Juwairiyah, ini salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat, wa hiya shaimatun, dia puasa. Faqala, maka beliau bersabda, asumti amsi, apa Anda berpuasa kemarin? Qalat la, tidak. Qala turidina, kamu bermaksud antasumi ghadan, bahwa kamu akan berpuasa besok? Qalat la, dia menjawab tidak. Qala fa'aftiri, maka berbukalah. Jadi kalau kemarin tidak puasa, hari Kamis tidak puasa, hari Jumat puasa, hari Sabtu tidak ada rencana puasa, berbuka saja. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat. Rawahul Bukhari. Ya. Ini juga penguat kalau boleh ditambah hari sebelum dan atau sesudahnya. Tambah sebelum sesudahnya ya boleh. Kamis, Jumat, Sabtu ya boleh. Ini soal ibadah memang istilah tauqifi. Pokoknya ngikut saja lah. Ya. Ngikut saja dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu saja. Tak usah ngarang-ngarang, malah nanti keliru. Ya. Bab tahrimil wisol fisaum, bab haramnya menyambung
dalam puasa. Wa huwa, dan dia wisal itu adalah yasumu yaumaini au aksaro, puasa 2 hari atau lebih, wala yakulu wala yasrobu bainahuma, tidak makan dan tidak minum di antara keduanya. Disambung poso 2 dino, 2 hari itu dilarang. Rasulullah memang suka sing enteng-enteng menjalankan perintah itu, kalau bisa yang enteng-enteng saja, tidak usah memberat-beratkan. Sebab kalau diberat-beratkan nanti orangnya akan terkalahkan, ya gitu. Aisyadadinu illa ghalabahu, tinggal di kenceng-kencengi, kekencengan nanti mesti mengalahkan orangnya, gitu. Dia yang sedang-sedang saja. An Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha, melarang anil wisol, dari puasa nyambung. Orang kadang-kadang berpikir begini, kalau tambah lapar kan banyak pahalanya, lebih banyak. Ternyata tidak begitu juga. Iya, tidak semua yang lebih pekerjaan lebih banyak, lebih berat, terus pahalanya lebih banyak juga enggak. Tidak mesti. Ya. Orang kadang-kadang bangga, saya sahur jam 12. Saya sahurnya jam 9. Terus benopo. Menyangka kalau panjang pahalanya banyak juga enggak. Beliau justru menyuruhkan kalau sahur justru akhir-akhir, mendekati habis waktu. Kalau buka malah awal-awal, gitu. Cuma ya berbukanya beliau sekedar membatalkan puasa. Orang sering menyebut takjil, ya, hanya megang beberapa butir kurma, makan bersolat. Bahkan kan enggak, bukan besar, sholatnya telat. Ya. Itu menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka, juga menyegerakan sholat yang baik. Jadi ini wisol dilarang. Kenapa? Memberatkan. Ya, memberatkan manusia, berat. Puasa tanpa wisol saja di beberapa daerah tertentu itu berat. Sebab kemarin ini bapaknya Ustadz Irwan itu pernah tugas belajar di Belanda, puasanya 18 jam. Jadi malamnya Pak sebentar. Kalau 24 dikurangi 18 kan tinggal 6 jam kan. Jadi ini maghrib berbuka, terus bentar sholat isya, habis isya, terus hanya beberapa jam subuh. Tapi yang kan mulai maghrib sampai terbit fajar itu subuh cuma 6 jam. Dan kita kan rata-rata kan 11 jam ya, maghrib sampai sahur ya, sampai subuhan 11 jam. Ini cuma 6 jam, selisih 5 jam itu terasa berat, insya Allah. Apalagi kalau ini 2 hari, ya, memberatkan. Muttafaqun alaih. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol, tentang wisol. Qalu, mereka bertanya, ya innaka tuwasilu, sinyangko kok wisol ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, inni lastu mislakum, sesungguhnya aku ini bukan seperti kalian, beda. Inni ut'amu wa usqa, sesungguhnya aku ini diberi makan dan diberi minum. Muttafaqun alaih wa hadalah bil Bukhari. Ini hafalnya Bukhari. Ya, jadi Rasulullah sendiri sering melakukan wisol. Ya. Nah, sementara para sahabat melihat karena Rasulullah wisol, ya mereka kepengen juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen ya ittiba kepada beliau. Tapi beliau melarang, ya.
Nah, kenapa? Ditanyakan, "Loh, sampean kok wisol? Engkau kok wisol ya Rasulullah?" "Saya tidak seperti kalian. Saya ini diberi makan, diberi minum." Nah, kok diberi makan bagaimana? Apa makan dan minum? Ya sebagian mengartikan begitu, cuma ini kurang pas mestinya, wallahu alam ya. Kalau makan minum berarti kan tidak jadi wisol. Cuma ini dijelaskan diberi kekuatan seperti orang yang diberi makan dan minum. Itu. Jadi Rasul walaupun wisol ya, menyambung ya, itu beliau diberi kekuatan oleh Allah seperti orang yang makan dan minum. Yang lainnya enggak. Ya. Kalau tidak makan ya loyo. Sahurnya lupa gitu, tiba-tiba maaf kerinan, nah, siangnya loyo, ya. Itu. Bahkan disunahkan untuk ini ya, untuk ambil barokah walaupun mungkin terus gampangnya pas perutnya apa sesek, ya lakukan minum lah, ya sembarang apa untuk sahur ya sahur saja, barokah insya Allah. Gitu. Makan tidak harus banyak, ya. Kalau orang kadang-kadang, wah ini sahur makannya banyak, makan banyak sebentar ya lapar lagi, waduh. Biasanya pagi sarapan, tidak sarapan ya perutnya biasanya giling, kor digiling tidak ada, bukan waktunya ya sudah, gitu. Ya, memang manusia gitu, istilah makhluk kebiasaan. Ya, kalau biasa pagi nggak sarapan nggak apa-apa. Dan sebagian orang biasa makan 2 kali saja. Makanya jam 10 pagi sama sore menjelang maghrib ya sudah 2 kali saja. Ya pagi-pagi tidak terasa apa-apa, malah mau makan itu tidak enak katanya. Apa? Belum waktunya, disinya belum pernah giling, diam. Ya, gitu. Kayaknya kalau orang bisa kelaparan nanti kalau sudah biasa puasa tidak apa-apa. Ya. Untuk hari-hari awal gini masih penyesuaian kadang-kadang ya. Ya sudah beberapa hari terus kayak tidak puasa biasa saja. Bab tahrimil julus ala qabrin, haramnya duduk di atas kuburan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayat lisa ahadukum, sungguh bahwa duduklah salah seorang di antara kalian ala jamrotin, di atas bara, patuh riko thiyabahu, sehingga membakar pakaiannya, fatahlusu ila jildihi, sehingga sampai menembus sampai kepada kulitnya, itu khairun lahu, lebih baik baginya, min, daripada ayat selisa ala qabrin, dia duduk di atas kuburan. Ya ini wallahu alam, kuburan kan ada orang dikubur walaupun sudah mati, ya ini kan hendaknya dihormati juga, itu ada manusia di situ, jangan apa dihinakan, ya jangan seperti orang-orang itu dikasih apa kejing gitu halus malah tinggi turu, kasih tikar tidur. Ada sebagian malah mengerikan, apa yang pengen sugih datang ke kuburan membawa bukan istrinya, wih lah gendeng tenan itu jelas kalau itu ulangannya setan. Ya biar maksiat tambah, itu ya biasa gitu di konon. Orang-orang pengen kaya cari istilah golek pesugihan katanya, pengen kaya misalnya ya. Dan tidak usah gitu, wah itu ya kaya, ya miskin ya miskin. Itu ya, jadi tidak boleh duduk di atas kuburan. Artinya kalau tahu itu kuburan jangan didudukin. Kecuali kalau tahu kalau itu bukan kuburan. Kadang-kadang itu tertipu oleh orang-orang dulu. Kalau saat pernah kita di waktu di mana Jawa Timur sana, ada pohon besar gitu, terus ada apa namanya gundukan kuburan,
Nah, itu kena mau di jalan apa gitu, terus ini mau ditebang saja, orang-orang tidak berani, semua tidak berani karena ada kuburan. Terus sokongan disingkirkan, dikubur, bongkar, terus dipindahkan. Lah waktu diambil itu ternyata kok balungnya besar-besar, orangnya besar gitu. Ternyata ada kan tukang periksa bagian forensik apa. Jadi ini bukan tulang manusia, ini tulang kuda jadi ini. Jadi mungkin apa jarane Diponegoro itu kubur nang kono gitu barangkali ya. Tidak tahu. Ternyata itu yang benar bukan kuburan manusia. Iya. Cuma dikeramatkan oleh banyak orang gitu. Orang sama takut biasanya. Wong ngasih kan enggak asal setan ratuyan demi terandulit. Itu saja. Ya, bismillah tebang. Gitu. Ternyata itu waktu dibongkar katanya gitu. Itu bisa jadi ya. Di tempat-tempat keramat itu kadang-kadang gitu. Sama kalau lihat nanti di Solo pernah ada kiai ora katokan. Namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet itu kebunya Rojo, kebu bule. Belum pernah lihat ya? Itu mati tidak berani beleh enggak berani. Kalau mati dikubur kayak manusia, dikafani. Masya Allah. Itu ya orang sampai gitu-gitu keyakinannya gitu. Kalau was satu suro itu jangan dikeluar ya. Keluar kalau makan orang jualan singkong apa dimakan kebu malah beneran alhamdulillah. Itu enggak laris ya. Wah itu bangsa gitu-gitu ya yang tidak layak untuk diikuti ya. Itu jadi ini kalau ulama Syafi'i mengatakan kalau mengkapur kuburan itu makruh ya. Itu kalau duduk haram. Termasuk senden-senden di bersandar di kijing-kijingnya itu ya. Gitu. Bab berikutnya an-nahyi an tatsisil qabri wal bina alaihi. Bab larangan dari tatsis itu jasas itu mengkapur tembok dan semisalnya al-qabri kuburan wal bina dan bikin bangunan alai di atasnya gawe cungkup itu bahkan jadi malah kasih kayak AC seger. AC ini seger, wong kebuki malaikat kelenger. Kalau tidak, bukan orang-orang soleh ya. Biasanya orang-orang soleh kalau tidak dibegitukan. An Jabir radhiyallahu anhu qala naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabru. Kuburan itu dilepo atau dikapur ya, dibikin bangunan, kasih tembok dan semisalnya itu. Wa ada alaihi dan untuk diduduki di atasnya, wa ayyubna alaihi dan dibangun di atasnya. Jadi pakai kayak kejeng-kejeng, pakai congkok, pakai tembok itu ya, itu dilarang, jangan diduduki juga tidak boleh ya. Konon kalau di Arab kan saking banyaknya jenazah itu, insya Allah itu jenazah itu dimasukkan nanti berapa, kalau dianggap sudah dikumpulkan lagi, diisi lagi, kalau enggak penuh ya. Itu kalau musim haji, enggak musim haji juga, timbari Ramadan juga gitu. Ramadan pas tahun kemarin itu masya Allah ramai banget ngumpuli haji, ramai pol. Itu di sana itu hampir setiap sholat menyolatkan jenazah. Hampir bukan setiap hari, setiap sholat. Zuhur ada lagi, asar ada lagi, maghrib ada lagi, isya ada kadang gitu. Masya Allah. Gitu. Sholat jenazah. Ya saking banyaknya orang memang, orangnya jutaan ya mesti yang tua, yang sakit, yang meninggal ya biasa.
gitu. Sehingga kuburannya ya ditumpuk-tumpuk aja, dikumpul lagi, nanti diisi lagi gitu. Wallahu alam ya. Malah kan ada berita lagi jenazahnya Kiai Maimun Zubair itu sudah sekian lama dikubur utuh sehingga tidak diambil, balik lagi itu dianggap istimewa, masya Allah ya, gitu. Saya kadang-kadang berpikir juga, berpikirnya kan terkenal orang NU ya, tahlilan lah sing ini kita bilang bid'ah aku tiba-tiba kono sing bener, astagfirullah gitu, nggak berani menyalahkan ya. Ada hal yang begitu masya Allah ya, gitu. Hanya dikirnya banyak ya. Wallahu a'lam. Bab taglid tahrimi ibakil abdi min sayyidihi. Bab kerasnya pengharaman minggatnya budak. Apa minggat? Melarikan diri ya. Orang Jawa minggat bilang melarikan diri dari tuannya. An Jarir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin abako, mana-mana budak yang melarikan diri, faqad bariat minhu dhimmah, maka sungguh ad-dhimmah ada jangan perjanjian apa namanya, dilindungi itu ya, nah itu sudah berlepas diri, bariat berlepas diri minhu dari dia. Jadi sudah tidak ada perlindungan lagi, menunjukkan halal darahnya, boleh dibunuh. Itu. Jadi budak tidak boleh apa? Tidak boleh melarikan diri. Ya, budak yang baik justru kalau baik iman ya, menunaikan tugasnya kepada tuan-tuannya dan menunaikan tugasnya kepada Allah Ta'ala, pahalanya 2 kali, double insya Allah ya, gitu. Sampai kalau salah Abu Hurairah pengen kalau tidak karena berbuat baik sama orang tua katanya, dan jihad, pengen jadi budak. Nah, budak kan tidak bisa jihad kecuali izin orang tua tuannya. Berbuat baik sama orang tua juga tidak bisa karena apa? Ya terikat oleh tuannya. Ya ada kelebihan tersendiri kalau dia sabar menjalani apa tugasnya ya. Wa anhu, dan darinya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza abaqal abdu, apabila budak itu melarikan diri, lam tuqbal lahu sholatun, tidak diterima sholat untuknya. Jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Wa fi riwayatin, pada sebagian riwayat itu dikatakan apa? Faqad kafaro, sungguh sudah kafir. Nah, kafir ini yang jadi masalah ya. Kalau tidak diterima sholatnya kan sudah maklum ya. Kafir ini ada beberapa penafsiran, banyak penafsiran. Orangnya masih beriman, kafir bagaimana ya. Antara lain salah satu penafsirannya yang paling kuat katanya, paling kuat menurut penulisnya ya, itu maknanya itu dia beramal seperti amalan orang kafir gitu. Sebab itu kadang-kadang kan ada hadis juga, ada perbuatan, ada kufrun duna kufrin, dulmun duna dulmin gitu loh ya. Kafir tapi bukan kafir yang itu. Sebagian ada kufrun nikmah dan sebagainya ya. Itu banyak penafsirannya. Yang jelas orang budak melarikan diri itu tidak boleh. Itu. Walaupun tuannya kafir. Ya. Walaupun tuannya kafir. Sebab namanya budak-budak itu kan karena perang kalah
terus ditawan kalau tidak ditebus ya jadikan budak itu. Nah, ini ya, jadi ada budak itu haknya. Sebab Islam diberi hak untuk itu. Nah, Islam sebenarnya ngajari untuk apa? Menganjurkan untuk menghilangkan perbudakan, tapi kok terus hilang itu juga enggak, karena hak manusia tetap diberikan ya. Dan ini ada apa anjuran-anjuran, ada denda bayar budak, memberikan budak, atau dengan nganggur-nganggur juga apa dianjurkan untuk memerdekakan budak ya. Bahkan kalau budaknya milik beberapa orang kongsi gitu, kalau salah satu di antara pemiliknya itu pengen memerdekakan, ya itu harus apa? Kalau memang punya duit harus bayar semuanya, harganya semua, dan pemilik yang lain harus menerima apa? Biar ini merdekaan terlaksana, gitu maksudnya, ya, gitu. Tentunya dengan harga yang adil, ya. Itu soal perbudakan. Kalau sekarang ini, karena menurut internasional sudah tidak ada budak lagi di dunia ini. Ya. Tidak tahu nanti kalau ada peperangan lagi, ada budak lagi. Ya. Bab tahrimis syafa'ah fil hudud. Bab haramnya pertolongan dalam hudud. Syafa'ah itu pertolongan ini maksudnya pertolongan. Cara kata sekarang istilah mungkin kata BLC itu yang lebih dekat. Jadi sebagai apa perantara gitu untuk jadi kepercayaan ya. Misalnya ini anaknya presiden, terus diberikan apa namanya kekhususan, hukum khusus itu namanya. Gitu. Saya sering berikan contoh begini, contoh. Misalnya ada orang dari Jawa sana dengan Lampung ini misalnya gitu ya. Belum dikenal siapa-siapa, tidak ada yang kenal, mau bermalam saja mungkin susah, ya. Kono masjid apa, apalagi cari pekerjaan, ya. Terus saya yang sudah biasa kesini, bapak-bapak kenal, saya bilang, ini tetangga saya sana ini baik-baik, akhlaknya baik, orangnya terpercaya, nanti ada yang menerima. Nah, saya ini sebagai apa? Syafi', itu bentuknya gitu maksudnya. Nah, sama ngatain apa itu? Namanya apa? Ya. Nah, gitu itu namanya syafi'. Jadi menolong tapi hanya dalam bentuk semacam apa? Koneksi saja. Jadi penghubung saja. Gitu. Nah, kalau dalam hal ini masalah hudud misalnya ini ada orang berbuat mesum atau berbuat zina, misalnya gitu loh ya, berbuat zina. Terus ini putusannya apa? Zina ya karena tergantung kalau apa gadis atau jaka dijilid 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah janda atau duda atau punya suami, punya istri, dirajam, dilempari batu sampai mati. Oh, ini anaknya presiden ini, piye? Terus dipintakan keringanan biar tidak dihukum bagaimana? Itu namanya apa? Syafi'. Dalam hal ini kalau hukum Allah, syafi'nya siapa? Tidak ada. Tidak boleh ada syafi'. Qala Allah Ta'ala berkalam, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, wajlidu kulla wahidin minhuma, kalian jilidlah setiap satu orang dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali jilidan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun, dan janganlah ra'fah, rasa belas kasih itu mengambil kalian, mengenai kalian terhadap keduanya. Jadi kalau kalian itu bagian mau memukul, mau menjilid, jangan ada rasa belas kasihan pada diri kamu untuk memukulnya. Kasihan dipukul alon-alon, tidak boleh begitu. Namanya mukul ya mukul biar kapok. Gitu. Fi dinilah, dalam menegakkan dinullah. In kuntum tu'minuna billah,
Jika memang kalian itu beriman kepada Allah, ya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Jadi kalau hukum-hukum had itu hukum Allah, datangnya dari Allah, yang membuat keputusan Allah, bukan hakim. Bukan hakim, hakim hanya pelaksana saja. Sehingga ini tidak ada istilah syafi', tidak ada. Siapa yang minta keringanan kepada Allah? Ya, siapa? Apa bisa gitu ya? Tidak bisa. Sehingga kalau ini hukum Allah, tidak ada syafi', gitu. Tapi kalau keputusan manusia kan masih mungkin, ya. Keputusan hakim dan manusia mungkin ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Misalnya kalau bukan hukum had, ya. Tapi yang mana hukum had itu hukum yang sudah ada ketetapan dari nas yang jelas. Kalau tidak ada namanya takzir. Ya, kalau takzir kan bisa ada pertimbangan-pertimbangan, wallahu alam. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan, bahwasanya orang Quraisy, ahammathum, menyusahkan mereka, sya'nul mar'atil mahzumiyah, keadaan perempuan mahzum, suku mahzum, alati sarokot, yang dia mencuri. Suku mahzum ini termasuk bangsawan, ya, termasuk apa? Bangsawan. Faqalu, maka mereka berkata, man yukalimu fiha, siapa yang mau berbicara tentang dia, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mintakan keringanan biar tidak dipotong tangannya, menurut arti. Siapa ya yang bisa memberikan apa, memintakan keringanan, matur pada Rasulullah itu siapa? Faqalu, maka mereka berkata, wa man yastari'u alaihi ila Usamatu bin Zaid, dan tidak ada yang berani. Tuh, siapa yang berani? Maksudnya tidak ada. Siapa yang berani atasnya kecuali Usamah, atau tidak ada yang berani kecuali Usamah ibnu Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani karena kewibawaan beliau. Fakalamahu Usamah, maka Usamah matur, dan ya, berbicara kepada beliau, maksudnya memintakan apa? Memintakan keringanan biar tidak dipotong tangannya atas suruhan dari orang-orang mahzum tadi. Ini kalian bangsawan, kasihan. Waqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas fa'u, apakah kamu menjadi syafi', ya, fi haddin, dalam soal hukum had, min hududillah, dari hukum had dari Allah Ta'ala, ya. Jadi apa kamu mau jadi syafi' soal hukum Allah? Oh, tidak ada. Cuma koma fahtatoba, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Waqala, maka beliau bersabda, innama, sesungguhnya tidak ada lain, ahlakal ladina qablahum, membinasakan kepada orang-orang yang sebelum mereka, itu annahum, bahwasanya mereka, kanu, keadaan mereka, idza saraka fihimus syarif, apabila mencuri di kalangan mereka orang yang mulia, bangsawan, tarokuhu, mereka membiarkannya, meninggalkannya. Maksudnya tidak dihukumi dengan hukum yang pasti, itu tidak dipotong tangannya kalau hukumnya potong tangan. Wa idza sarakum bihimud dhaif, dan apabila mencuri di kalangan mereka orang yang lemah, rakyat jelata, tidak punya pangkat, ya, aqamu alaihil hadda, mereka menegakkan hukum had atas dia. Wa aymullah, dan demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarokot, kalaulah bahwasanya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, lakotok tu yada,
juga aku potong tangannya. Ini kan terkenal sekali di sini. Insya Allah keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ada bangsawan kalangan darah biru bahasanya, ya mencuri ini kan biasanya orang-orang kan gitu. Paling keluarga presiden, jabat itu kan, udah sekarang ini seperti malah geger demo gara-gara sing MK sing opo semua ditabrak kabeh. Iya, insyaallah. Itu karena keluarga presiden ya. Itu ya di dunia memang biasa begitu ya. Kalau sudah jadi penguasa itu itulah ya itu. Kalau yang membunuh orang itu keluarga pejabat, nah tidak dihukumi. Kalau yang membunuh itu orang biasa dihukumi di kisos dan misalnya ya. Kalau tidak dihukum seumur hidup gitu ya. Itu hukum manusia. Hukum Allah tidak ada perkecualian. Siapa saja, keluarga ustadz, keluarga kiai, keluarga pejabat, bahkan keluarga nabi sekalipun tidak ada perkecualian ya. Sampai beliau menjelaskan ini, kalau saja putri saya namanya Fatimah mencuri tak potong tangannya, sebab ini hukum Allah. Yang mintakan keringan kepada Allah siapa? Tidak bisa. Itulah ketegasan hukum Islam ya. Wa fi riwayatin, pada sebagian riwayat, fatalawana, maka berubahlah wajhu Rasulillah, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya berupa merah, kelihatan kalau marah gitu. Faqala, kemudian bersabda, atas fa'u fi haddin min hududillah, apakah akan menjadi syafi' dalam soal hukum had dari hukum-hukum had Allah. Faqala Usamah berkata, istaghfirli ya Rasulullah, mintakanlah ampun untukku ya Rasulullah. Ya kalau sahabat gitu ditegur langsung apa mau. Maqala, kemudian beliau qala, berkata rawi, summa amara, kemudian beliau menyuruh bil karma'ah ya bi tilkal mar'ati, terhadap perempuan tadi, fakutiat yaduha, terus dipotong tangannya. Sudah. Dan ini kita dapat melihat yang lainnya ya. Sesudah ini diterima taubatnya oleh Allah ya. Kemudian sowan juga datang pada Rasulullah, dilayan dengan baik-baik. Itu. Tapi ya tangannya sudah terus terputus, tidak bisa disambung. Ya. Tidak. Itulah hukum Allah. Kalau saja ya hukum Allah ini ditegakkan, ya insyaallah aman. Anak koruptor, anak pencuri, anak gitu. Seandainya andai kata ada ya sangat jarang ya. Karena tidak ada ya koruptornya ya wis insyaallah ya koruptor ya bukan apa lah, harta negara digo bancaan saja, astagfirullah ya. Tidak rakyat itu dihabiskan oleh mereka yang bagian mengurus. Naudzubillah syarri dzalik. Itu kan berat nanti kalau kembali kepada Allah Ta'ala. Bab nahyi anit taghawud fi tariqin nas wa dhillihim wa mawaridil ma' wa nahwiha. Bab larangan dari buang air besar, taghawud ini, fi tariqin nas, di jalannya orang banyak, wa dhillihim, dan tempat berteduh mereka, wa mawaridil ma', dan tempat mengalirnya air, wa nahwiha, dan semisalnya. Jadi ini larangan ya. Kalau dulu kan jalan-jalan itu masih tradisional sekali di sana ya. Jadi kalau kita di kampung-kampung kan gitu, tengah-tengah sawah itu paling jalan-jalan yang tidak resmi gitu, kebun-kebun sana kan gitu ya. Nah, jalan yang begitu itu jangan buang air di situ, buang air besar di situ. Kenapa?
itu mengganggu orang banyak. Membikin laknat katanya. Kok bikin laknat? Kalau orang lewat baunya tidak enak langsung miso-miso, melaknati orang yang buang. Wah sopo ini, lalu tidak jelas akan keluar apa misalnya tidak baik. Ya. Nah, Islam mengajari begitu. Jadi ngajari manusia ini supaya melakukan sesuatu jangan sampai mengganggu orang banyak. Karena tempat jalannya gitu, jalan ya. Dulu kalau sekarang kan jalan sudah Masya Allah, apalagi di Arab Saudi jalannya kayak tol semua. Walaupun bukan tol ya kayak tol saja sudah sana. Di luar-luar kota itu Masya Allah jalannya lebar, luas, pancal 120, 130 mbak, ya tidak apa-apa biasa. Nah ini kalau dulu kan jalannya segitu, jadi ada jalan, kemudian ada pohon besar. Biasa orang musafir lewat tempat berteduh situ dia. Terus sambil berhenti terus maaf nyenggok sidik BAB di situ. Nah, jangan kalau gitu. Nanti ada orang berteduh nanti akan dapat bau yang tidak enak. Termasuk ya kita mau ke masjid apa itu misalnya kalau masih habis kerja keras, maaf keluarnya keringatnya keluar kenceng ya. Nah, kalau dia mandi dulu ke masjid ya gitu ya, biar tidak mengganggu orang lain. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Dan orang-orang yang mengganggu atau menyakiti al-mu'minin kepada orang-orang yang beriman, laki-laki wal mu'minat dan perempuan-perempuan yang beriman, bi ghairi maktasabu dengan selain apa yang mereka usahakan, faqad tamalu maka sungguh mereka sudah memikul buhtanan kebohongan, wa isman mubina dan dosa yang jelas nyata. Ayat ini asalnya kan ini ada orang ya mencuri habis mencuri terus rupanya apa istilahnya ketahuan kalau ini mencuri sia-sia. Terus bagaimana? Ini barang dilemparkan orang lain, terus nuduh orang yang diberi itu, yang mencuri sana barangnya di sana, insyaallah ya. Itu rupanya ditiru oleh orang-orang itu. Karena hati-hati kalau sampai masih ada orang datang, orang tidak dikenal atau dikenal ya dengan identitas tertentu ya. Orang kadang-kadang dituduh tuduh teroris. Orang mau periksa rumah ya, hati-hati bagaimana ada model-model begini ya. Kalau tidak ada orang lain ya, ini beberapa 5 orang, yang satu naruh barang bludak ini sudah ini barang ini barang bukti ya. Kayaknya kalau yang tertib isinya kalau mau istilah diperiksa digeledah ya undang RT-nya apa RW-nya apa siapa gitu ya, orang situ ya bareng gitu. Bila ada kalau kita teman-teman bagaimana gitu ya. Bapak-bapak, hal-hal yang begitu sering dipakai oleh orang-orang yang dalam tanda petik orang tidak baik ya, untuk ngakali saja, walaupun juga tidak merugikan. Maksudnya tidak merugikan bagaimana? Tidak merugikan nanti di akhirat. Di dunia bisa rugi, tapi di akhirat tidak, semua ada balasannya ya, semua ada balasannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu alla inaini, jagalah diri kalian dari dua yang melaknat. Qalu, mereka berkata, wama
Wa malainani, apa dua yang melaknat itu? Qala alladzi yatakhalla, orang yang yatakhalla, ya gambarnya buang air gitu saja, buang air besar. Artinya khalla kan yatakhalla kan masalahnya menyendiri. Dulu kalau buang air itu tapi tempat yang sepi gitu, yang sepi, sendiri biar tidak terlihat oleh orang banyak, terus buang air di situ. Ya, dulu biasa. Orang desa-desa mungkin sama pernah di desa biasa. Di apa? Ya masih di hutan-hutan sana banyak belantara kan gitu. Ya. Tidak punya apa? Belum punya WC. WC umum terbuka gitu. Cari yang sepi, kok di bawah pohon, kok di bawah barongan. Tahu barongan ya? Gerombolan pring bambu. Itu namanya barongan di sana ya. Di belakang situ ya biasa. Kadang-kadang bawa batu, maaf untuk apa namanya istinja. Itu orang desa biasa begitu. Nah, ini jangan sampai apa buang air ya. Fitorikin nas, di jalannya orang banyak, au fi dhillihim, itu pada tempat berteduh mereka. Tempat untuk berteduh, ada pohon yang biasa untuk orang berteduh di situ untuk istirahat ya. Intinya sama dengan di atas tadi ya. Jadi kita jangan sampai apa melakukan sesuatu yang kita tahu ya di situ mengganggu orang. Kalau orang Jawa kan gampangnya tepo seliro, katanya gitu kan. Kamu begitu seneng enggak? Kalau enggak seneng ya jangan. Ya. Kamu dibegitukan suka apa enggak? Kalau dikatakan lainannya bagaimana? Ini maksudnya ini orang yang buang ini menyebabkan ada orang lain melaknati dia. Ya, dijaga, jangan sampai nanti dilaknati orang karena perbuatan kamu. Itu tadi mengganggu orang lain. Ya, gitu. Ya apa saja sebenarnya, bukan cuma buang air saja. Kalau mau dikiaskan di urusan dunia boleh dikiaskan ya. Semua yang mengganggu orang lain itu tidak boleh. Ya. Apalagi merugikan kepada muslimin. Ya, gitu. Jadi menyebabkan orang terus menjadi melaknat ya, mendoakan tidak baik, mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Ini kan laknatan seperti itu. Ini akan menjadikan orang nanti rugi kalau kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum saya akhiri. Sudah kurang lebih 1 jam. Silakan. Ya. Itu apa? Hanya pada bagian yang di tempat jenazah itu atau termasuk juga yang orang-orang itu buat hijinnya kan lebar itu. Nah, termasuk bagian yang melebar itu juga. Kalau masalahnya di tempat kuburan itu, mak kita kan tidak tahu kuburnya di mana, sebelah mana kan tidak tahu. Gitu. Kalau ada gundukannya juga kadang-kadang tidak pas juga. Kalau pakai lahat, ini kan pakai lahat ini kan di keduk, ya gundukannya kadang-kadang agak samping sedikit, ya. Itu yang pas ini malah apa? Si pinggirnya sini, pinggirnya gundukan. Wallahu alam ya. Ya misalnya kalau yang bagian sana-sana ya misalnya enggak, kalau bukan ini. Yang namanya kuburan ya itu ya. Wallahu alam. Kalau duduk ya di tempat yang lain saja, jangan di atas kuburan. Ya kalau bisa, jangan dilangkah-langkahi. Cari apa yang slow kan bisa. Yang slow pun juga kadang-kadang juga tidak slow. Kenapa? Karena sudah hilang kadang-kadang. Tapi kalau tidak tahu ya jadi tidak tahu, tidak ada masalahnya. Tapi kalau tahu jangan.
Kalau di sebagian daerah lah kuburan itu neng kebun itu di ya itu kemarin yang di Cianjur itu katanya gitu. Di masing-masing pekarangan ada kuburannya. Cuma katanya kalau dikubur bukan dikubur di kebunnya sendiri. Ini kubur situ, situ kubur sini kan. Katanya begitu. Tidak ada tanah khusus kuburan gitu. Ya kuburan umum juga ada katanya. Tapi ada yang gitu. Punya kebiasaan ngubur di kebun. Ya. Yang penting kan tidak harus ada tanah kuburan, itu juga tidak harus wallahu alam supaya dikubur. Nah, mestinya diberi tanda ini kuburan biar tidak diinjak-injak orang. Ya baik, yang jadi alhamdulillah Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin.